Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran sejarah Indonesia bersama saya Rika Kristianingsi. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama yang berjudul konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam ilmu sejarah, yaitu materi, manusia dan sejarah serta konsep dasar sejarah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai konsep dasar sejarah yang berjudul perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Langsung saja kita bahas mengenai pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sejarah Indonesia semester pertama tahun pelajaran 2020-2021. Ada dua kompetensi inti, yaitu kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Kita bahas kompetensi pengetahuan. Dalam bab pertama ada kompetensi dasar pengetahuan yang harus kita pelajari, yaitu yang pertama kita akan memahami konsep berpikir sejarah, dan yang kedua kita akan memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita lanjut ke kompetensi keterampilan. Di dalam bab pertama ada kompetensi dasar keterampilan yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus bisa menyajikan hasil penerapan dari konsep berpikir sejarah dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lain. Dan yang kedua, kalian diharapkan bisa menerapkan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam mengkaji peristiwa sejarah. Itulah kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran sejarah Indonesia yang harus kalian simak dan kalian tindak lanjuti. Next, ada tujuan pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia pada bab pertama ini yang akan kita capai. Apa saja? Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, pertama, memahami pengertian sejarah, dan yang kedua, memahami cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Yang ketiga, memahami cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang keempat, memahami cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dan yang kelima, memahami konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Nah, itulah beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian ampu dalam pembelajaran sejarah Indonesia bab yang pertama. Bab pertama, kita akan membahas mengenai konsep berpikir diakronik, sinkronik, ruang dan waktu dalam ilmu sejarah. Perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Yang pertama, perubahan dalam peristiwa sejarah. Meliputi pengertian perubahan dalam sejarah. Perubahan dapat dikatakan sebagai gejala yang biasa terjadi dalam setiap masyarakat manusia. Cepat atau lambat, manusia atau masyarakat akan mengalami perubahan. Perubahan dalam masyarakat akan terus berlangsung seiring dengan perjalanan waktu. Terdapat konsep perubahan dalam sejarah. Yang pertama, menurut Heraklitus, yang hidup dari tahun 540 sampai dengan 480 sebelum Masehi. Menurut beliau, perubahan ini dapat diartikan sebagai segala aspek kehidupan yang terus bergerak seiring dengan perjalanan kehidupan masyarakat. Heraklitus mengatakan pantare, artinya tidak ada yang tidak berubah, semuanya mengalir. Masyarakat sewaktu-waktu bergerak dan berubah. Perkembangan kehidupan dalam masyarakat ada yang berlangsung lambat dan ada yang cepat. Arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, progres, dan keadaan yang lebih buruk ataupun regres.
Selanjutnya, pengertian perubahan menurut Ruslan Abdul Ghani yang hidup dari tahun 1914 sampai dengan 2005. Ruslan Abdul Ghani mengatakan ilmu sejarah dapat diibaratkan sebagai penglihatan terhadap 3 dimensi, yaitu penglihatan ke masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Dalam mempelajari sejarah, rangkaian peristiwa yang ada merupakan peristiwa yang berkelanjutan. Kehidupan manusia saat ini merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, sekarang, dan masa mendatang. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan oleh peristiwa yang lain. Contoh perubahan dalam suatu peristiwa sejarah yaitu salah satunya peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana peristiwa ini merupakan suatu bentuk perubahan mendasar dari masyarakat Indonesia, dari masyarakat yang terjajah menjadi masyarakat yang bebas dan merdeka. Jenis perubahan dalam sejarah. Terdapat 2 jenis perubahan dalam sejarah. Pertama, perubahan berdasarkan prosesnya, dan kedua, perubahan berdasarkan arah dan keadaannya. Kita bahas perubahan untuk jenis yang pertama. Perubahan dalam kehidupan masyarakat ada yang berlangsung lambat, evolusi, dan ada yang berlangsung cepat. Perubahan evolusi adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses lambat, dalam waktu yang lama, dan terdapat suatu rentetan perubahan-perubahan kecil yang mengikutinya. Perubahan evolusi terjadi dengan sendirinya tanpa suatu rencana atau kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Terdapat 2 kategori. Kategori pertama, suatu masyarakat atau manusia pada masa tertentu bentuknya sangat sederhana. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, masyarakat berubah menjadi lebih kompleks dan mencapai titik yang sempurna. Kategori kedua, suatu masyarakat yang mengalami perubahan dari pola masyarakat yang homogen menjadi heterogen. Tahapan perubahan itu berlangsung secara siklus dan berulang-ulang, sebagaimana tampak pada perubahan dari masyarakat berburu meramu menuju masyarakat bertani. Contoh selanjutnya, perubahan yang lambat adalah perubahan masyarakat di Pulau Jawa dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Selanjutnya, perubahan yang berlangsung cepat ataupun revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung secara cepat tanpa adanya kehendak atau perencanaan sebelumnya. Perubahan-perubahan mengenai sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan itu berlangsung secara cepat. Perubahan revolusi dapat direncanakan atau tidak direncanakan. Cepat tidaknya laju perubahan revolusi sangatlah relatif. Suatu revolusi dapat memakan waktu yang lama. Misalnya revolusi Prancis di tahun 1439 yang secara singkat mengubah Prancis dari bentuk monarki menjadi republik. Perubahan tersebut dianggap revolusi karena mengubah sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat, seperti sistem kekeluargaan, serta hubungan antara buruh dan majikan. Terjadinya perubahan revolusi diawali adanya ketegangan ataupun konflik dalam tubuh masyarakat yang bersangkutan. Revolusi tidak dapat terjadi pada setiap situasi dan kondisi masyarakat. Terjadinya revolusi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, di antaranya keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Yang kedua, adanya pemimpin ataupun sekelompok orang yang mampu memimpin masyarakat. Yang ketiga, pemimpin tersebut harus dapat menampung keinginan-keinginan merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat. Itulah beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah revolusi.
Yang kedua, arah perubahan dibedakan atas keadaan yang lebih baik, progres, dan keadaan yang lebih buruk ataupun regres. Perubahan yang lebih baik adalah perubahan yang menuju kepada arah kebaikan. Contohnya modernisasi di benua Eropa yang terjadi pada abad ke-18. Selanjutnya, perubahan yang lebih buruk ataupun perubahan yang terjadi ke arah yang tidak baik. Contohnya, krisis ekonomi Indonesia yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan 1999, di mana krisis ekonomi tersebut mengubah ekonomi Indonesia menjadi lebih buruk. Faktor penyebab perubahan. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya perubahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pertambahan atau pertumbuhan penduduk. Pertambahan atau pertumbuhan penduduk yang sangat cepat menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, terutama yang menyangkut lembaga-lembaga kemasyarakatan. Yang kedua, penemuan baru. Seiring dengan berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan barang dan jasa semakin bertambah kompleks. Oleh karena itu, berbagai penemuan baru diciptakan oleh manusia untuk membantu atau memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan pada masyarakat meliputi proses discovery, invention, dan inovasi. Kita bahas yang pertama yaitu discovery, yaitu suatu penemuan unsur kebudayaan baru oleh individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Unsur baru itu dapat berupa alat-alat baru ataupun ide-ide baru. Selanjutnya ada invention, yaitu bentuk pengembangan dari suatu discovery, sehingga penemuan baru itu mendapat bentuk yang dapat diterapkan atau difungsikan. Discovery baru menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, serta menerapkan penemuan baru ini dalam kehidupan nyata di masyarakat. Selanjutnya ada inovasi atau proses pembaruan, yaitu proses panjang yang meliputi suatu penemuan unsur baru, serta jalannya unsur baru dari diterima, dipelajari, dan akhirnya dipakai oleh sebagian besar warga masyarakat. Suatu penemuan baru, baik kebudayaan rohaniah atau imaterial maupun jasmaniah atau material, mempunyai pengaruh bermacam-macam. Selanjutnya, faktor internal yang ketiga yaitu ada pertentangan atau konflik dalam masyarakat. Pertentangan atau konflik dalam nilai-nilai dan norma-norma politik, etnis, dan agama dapat menimbulkan terjadinya perubahan. Pertentangan individu terhadap nilai-nilai dan norma serta adat istiadat yang telah berjalan lama akan menimbulkan perubahan apabila individu tersebut beralih dari nilai, norma, dan adat istiadat yang telah diikuti selama ini. Pertentangan tersebut mungkin terjadi antara orang perorangan dengan kelompoknya atau pertentangan antar kelompok. Faktor internal selanjutnya yaitu adanya pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat. Revolusi di Indonesia pada 17 Agustus 1945 mengubah struktur pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Hal itu diikuti dengan berbagai perubahan mulai dari lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Faktor penyebab perubahan selanjutnya yaitu faktor eksternal. Dengan melakukan interaksi sosial, banyak pengaruh dari luar masyarakat kita yang mendorong terjadinya perubahan sosial. Faktor-faktor ekstern yang menyebabkan perubahan sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor alam yang ada di sekitar masyarakat berubah. Bagi manusia, alam mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupannya. Misalnya, alam mempunyai nilai estetika yang mendorong manusia untuk cinta pada alam. Alam sebagai sumber penyediaan bahan-bahan makanan dan pakaian,
serta alam menjadi sumber kesehatan, keindahan, dan hiburan atau rekreasi. Mengingat pentingnya alam bagi kehidupan manusia, maka sudah seharusnya kita menjalin keserasian hubungan dengan alam yang ada di sekitar kita agar tetap terjaga kelestariannya. Namun apa yang terjadi? Tidak jarang tindakan manusia justru mengakibatkan munculnya kerusakan alam. Misalnya, tindakan manusia menebang hutan secara liar. Tindakan tersebut dapat menimbulkan banjir dan tanah longsor pada musim penghujan karena terjadinya pengikisan tanah oleh air hujan ataupun erosi. Akibatnya, banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, keluarga, dan sarana umum lainnya. Faktor eksternal yang kedua yaitu peperangan. Peperangan yang terjadi antara negara yang satu dengan negara yang lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat mendasar, baik seluruh wujud budaya, sistem sosial, dan unsur-unsur budaya fisik maupun seluruh unsur budaya seperti pengetahuan, teknologi, ekonomi, bahasa, dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan itu umumnya terjadi pada negara yang kalah perang karena biasanya negara yang menang cenderung untuk memaksa nilai-nilai budaya, cara-cara, dan lembaga kemasarakatannya kepada negara tersebut. Faktor eksternal yang ketiga yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Terjadinya pengaruh kebudayaan masyarakat lain antara lain sebagai berikut. Apabila terjadi hubungan primer, maka akan terjadi pengaruh timbal balik. Di samping dipengaruhi, suatu masyarakat akan mempengaruhi masyarakat yang lain. Selanjutnya, apabila kontak kebudayaan terjadi melalui sarana komunikasi massa seperti radio, televisi, majalah, atau surat kabar. Selanjutnya, apabila dua masyarakat yang mengalami kontak kebudayaan mempunyai taraf kebudayaan yang sama, terkadang yang terjadi justru yaitu keadaan di mana dua masyarakat yang meskipun berbeda kebudayaan dan saling hidup berdampingan itu saling menolak pengaruh kebudayaan satu terhadap yang lain. Keberlanjutan dalam peristiwa sejarah. Keberlanjutan merupakan rangkaian peristiwa sejarah yang saling berkelanjutan. Setiap peristiwa tidak berdiri sendiri dan tidak terpisahkan dari peristiwa yang lain. Kehidupan manusia merupakan mata rantai dari kehidupan masa lampau, saat ini, dan masa yang akan datang. Menurut Arnold G. Toynbee, mempelajari sejarah adalah mempelajari masa lampau untuk membangun masa depan. To study history is to study the past to build the future. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo, sehubungan dengan konsep keberlanjutan dan waktu dalam sejarah antara lain meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Konsep keberlanjutan dalam sejarah. Yang pertama, perkembangan. Perkembangan masyarakat dapat terjadi di tengahnya apabila kelakuan masyarakat bergerak dengan mengubah perilaku dari suatu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sebuah perubahan dalam masyarakat akan menjadi masyarakat yang berkembang saat bentuk perilaku manusia dari bentuk yang sederhana dan bentuk yang kompleks. Dalam ilmu sejarah, mempelajari segala perkembangan manusia dari kejadian manusia lampau sampai sekarang. Ilmu sejarah tidak dapat berdiri sendiri untuk mengungkap segala peristiwa. Ilmu sejarah dibantu oleh ilmu sosiologi dan antropologi. Kedua ilmu tersebut membantu ilmu sejarah untuk mengungkapkan segala peristiwa yang sudah terjadi. Contoh dari perkembangan adalah perkembangan demokrasi Amerika. Dalam contoh ini, pada masa lampau Amerika merupakan terdiri dari kota-kota kecil di New England. Perkembangan demokrasi pada Amerika mengikuti perkembangan kota dari unit-unit kecil atau kota tumbuh
dewan-dewan kota. Setelah terbentuk dewan-dewan kota, maka terbentuklah kota-kota provinsi. Setelah kota-kota provinsi, maka Amerika berkembang pesat. Ini terbukti dengan tumbuhnya kota megapolitan. Keberlanjutan atau kesinambungan. Proses kesinambungan terjadi di dalam masyarakat apabila suatu masyarakat tersebut mengadopsi berbagai lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Peristiwa dapat disebut sebagai proses kesinambungan apabila masyarakat baru meneruskan kegiatan yang telah ada sebelumnya, serta tidak dapat dikatakan sebagai proses kesinambungan apabila masyarakat baru membuat kegiatan baru. Kesinambungan dapat terjadi karena kehidupan manusia diikat oleh waktu dan ruang. Contoh dari proses kesinambungan adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh Belanda di Indonesia, yaitu pada saat zaman penjajahan. Pada mulanya, kebijakan kolonialisme adalah terusan dari sistem kebijakan patrimonialisme. Menurut pengertian dari kesinambungan itu sendiri, mengatakan bahwa masyarakat baru hanya meneruskan ataupun mengadopsi lembaga yang telah ada. Jadi, sistem kebijakan Belanda hanya melanjutkan sistem kebijakan yang telah ada di Indonesia sebelumnya. Pengulangan. Pengulangan adalah proses di mana suatu kejadian yang telah terjadi pada masa lampau terjadi kembali di masa sekarang. Dalam konsep pengulangan dalam ilmu sejarah, mengkaji terhadap kejadian-kejadian penting pada masa lampau dan masa yang akan datang. Pencocokan terhadap suatu kejadian dan memiliki kemiripan terhadap satu kejadian dengan kejadian yang lain menjadikan hal ini sebagai konsep pengulangan. Contoh, di tahun 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soekarno. Dan di tahun 1998, mahasiswa melakukan demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya Presiden Soeharto, di mana dalam dua peristiwa tersebut terjadi proses pengulangan, yaitu aksi demonstrasi yang mengakibatkan jatuhnya pemerintahan presiden. Pada tahun 1966 jatuhnya Presiden Soekarno, dan pada tahun 1998 jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto. Perubahan. Konsep perubahan dapat terjadi apabila suatu masyarakat mengalami sebuah pergeseran yang mengikuti perkembangan. Perkembangan dapat terjadi secara besar-besaran maupun kecil-kecilan, dengan waktu yang lama maupun singkat. Sebuah perubahan dapat terjadi karena berbagai faktor, entah itu internal maupun eksternal. Di dalam konsep perubahan sangat berhubungan erat dengan salah satu unsur sejarah, yaitu waktu. Contohnya, yang pertama, membajak sawah dengan menggunakan cangkul. Yang kedua, membajak sawah dengan menggunakan kerbau. Dan yang ketiga, membajak sawah dengan menggunakan mesin traktor. Dalam kegiatan di atas, terdapat 3 jenis perubahan ya. Yang pertama, pertanian yang menggunakan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan menggunakan cangkul. Yang kedua, pertanian dengan menggunakan hewan, yaitu kerbau. Dan yang terakhir, pertanian dengan menggunakan mesin modern, yaitu mesin traktor. Di mana bisa kalian lihat terjadinya perubahan ya dari masa ke masa. Kesimpulannya yaitu bahwa perubahan adalah peristiwa ataupun kejadian yang membuat perbedaan. Adapun keberlanjutan adalah kebalikan dari perubahan. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan cara membandingkan dua atau lebih peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Itulah materi kita mengenai perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Materi selanjutnya
akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu mengenai cara berpikir sejarah. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi di materi selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.